waktu pertama kali masuk TK, gue tuh nggak mau ditinggal gitu loh sama nyokap. Terus sering nangis kalau ditinggal ke sekolah, ditinggal di kelas. Tapi padahal nyokap gue di situ tuh kerja, tapi nyokap gue selalu nyempetin buat ada di depan kacanya buat make sure kalau gue lagi takut atau gimana, nyokap gue tuh ada di depan situ. Padahal nyokap gue kerja ya, tapi dia selalu menyempatkan buat hadir. Dia bener-bener kayak temen gue sih. Jadi gue tuh cerita apa-apa ke nyokap gue tahu semua teman-teman gue, tahu semua cerita gue. Dan menurut gue itu langka banget sih, gue bisa cerita tentang hidup gue semuanya sama nyokap. Gue tuh selalu sedih ya kalau bicara tentang orang tua. Karena dari kecil sampai gue gede, gue tuh selalu deket sama mama. Bahkan gue kalau misalnya udah gede gini main tuh dicariin. Pulang jam berapa, pulang sama siapa, main sama siapa, itu selalu dicariin. Dan satu hal yang selalu gue bikin sedih adalah, bukan sedih ya, terharu adalah gue pasti kalau misalnya pulang dari kantor kerja, itu pasti udah disiapin makanan. Dan gue bangun tidur, itu pasti udah disiapin makanan. Itu sih ya yang selalu gue inget. Banyak sih. Satu cerita yang sering ada di kepala gue adalah ketika gue merasa capek, gue selalu berpikiran bahwa orang tua gue pasti lebih capek. Dari kecil gue gak pernah bangun siang karena gue melihat orang tua gue atau mama gue selalu bangun lebih pagi dan selalu berangkat ke toko. Jadi hal tersebut yang membuat gue tuh lebih jangan cemen, orang tua tuh lebih capek gitu. Waktu nggak punya duit itu kan, waktu awal ngerintis itu kan, istilahnya kayak makan itu, aku masih ingat waktu itu makan cuma nasi. Nggak tahu deh, pernah nggak sih waktu kecil makan di rumah tuh waktu itu nggak ada lauk sama sekali, bahkan mau makan ayam aja susah gitu kan, maksudnya cuma nasi, makan nasi putih terus dikasih kecap. Habis itu udah, kadang kalau ada telur ya pakai telur, beruntung bersyukur itu, tapi kalau nggak ada ya cuman makan nasi sama kecap doang. Dan itu rasanya kayak udah enak banget, nikmat banget itu. Dan pernah sesekali waktu kecil tuh sempat lihat nyokap ngomong udah kalian makan dulu gitu. Tapi ternyata di belakang itu kayaknya nyokap makan nasi cuman pakai garam doang gitu. Gue tuh sering jalan-jalan berdua nyokap sih, cuma sekedar muter-muter doang, atau kayak misalnya nyokap gue minta anterin kemana. Tapi setiap gue pergi sama nyokap itu pasti saling cerita, pasti ada aja hal yang diceritain, mau senang, mau sedih, mau lucu, semuanya sih. Itu momen menurut gue sangat amat berkesan setiap gue jalan-jalan berdua sama nyokap. Yang pertama ya pasti gue ngucapin terima kasih lah, dari kecil udah dibesarkan sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Dengan penuh kasih sayang tuh mama gue besarin gue, dan gue tahu gue nggak bakal bisa ngebalas itu semua, tapi tentu gue akan janji sih sama gue dan mama gue bahwa seberjalannya waktu gue pasti akan bagiin orang tua gue. Seberjalannya waktu gue akan pasti membuat orang tua gue bangga, membuat orang tua gue membeli apa yang dia mau, dan tentunya pensiun dengan bahagia sih. Seperti itu. Mami, I really love you. I know aku belum bisa kasih yang terbaik buat mama, belum bisa kasih bahagiain mama sepenuhnya. Tapi satu hal yang aku mau bilang bahwa mungkin aku nggak bisa hidup tanpa nyokap. Aku nggak bisa hidup sendirian tanpa dia sampai sejauh ini itu. Jadi peran dia begitu besar buat aku. Terus juga terima kasih buat cintanya, buat kasihnya, buat pengorbanannya.
thank you. Dan mungkin kemarin aku juga udah sempet ucapin, tapi for decision, I want to say to my mom that I really love her so much. I love you so much, mom. There is no one can change my mom. Makasih Mama, selama ini udah sangat amat kuat dan tegar dan sabar ngadepin keluarga, ngadepin semuanya. Makasih atas waktu dan tenaga dan semua yang udah dikasih buat kakak, buat adik, buat ayah. Semoga Mama sehat terus, panjang umur, dan selalu seneng dan gak kecewa sama anak-anak. Ya, Mah, terima kasih ya udah ngebimbing, ngebesarin aku dari kecil sampai sekarang. Tentu banyak jasa dan juga banyak hutang aku lah ke Mama. Dan aku janji pasti aku akan jadi orang yang baik, jadi anak yang bertanggung jawab dan bisa banggain Mama. Mama, Mama sebenarnya beneran bahagia atau Mama cuma pengen kelihatan kuat di depan kakak sama adik? Mama tuh ngelakuin ini semua demi aku atau demi Mama sendiri? Pertanyaan yang menarik sih. Kayaknya nggak bisa dibilang sulit ya. Mungkin tersulit adalah ketika saya harus membagi waktu antara pekerjaan di kantor dengan waktu yang harus saya berikan ke mereka pada saat ada kegiatan di sekolah. Itu aja sih. Tapi intinya adalah saya memang orangnya yang pengen semuanya saya ketahui, sehingga kegiatan anak-anak di sekolah pun saya ingin tahu gitu loh. Jadi sebisa mungkin saya masuk juga ke dalam kehidupan mereka di sekolah. Tidak lain bukan untuk kepo, tapi ingin lebih memahami gitu loh. Sebenarnya saya menitipkan anak saya di sekolah ini tuh apakah sudah sesuai gitu loh. Namanya kita menitipkan anak bukan berarti terus kita lepaskan aja gitu, tapi kita juga ikut masuk ke dalamnya gitu loh. Jadi kita tahu siapa yang kita titipin, pelajarannya seperti apa, guru-gurunya seperti apa gitu. Untuk peran ibu yang sekarang saya jalankan, apalagi sekarang kan saya punya anak gitu ya, 3, modelnya macam-macam, sifatnya beda-beda gitu kan. Jadi saat ini tuh lebih banyak yang memahami yang anak-anak mau gitu, apalagi mereka sudah dewasa ya. Beda dengan saya waktu masih jadi anak-anak, kayak nurut selalu gitu ya. Kalau sekarang nggak, lebih yang udah seperti teman aja sama anak-anak. Mereka maunya apa, selama positif saya pasti akan support. Saat ini kebetulan anak saya kan 3 ya. Yang 1 sudah kerja, yang 2 masih kuliah. Saya sudah siapkan semua buat beliau. Untuk harta saya tidak kasih, tapi untuk pendidikan saya udah dari sekarang saya udah simpan mereka untuk sekolah ya, buat bisa mandiri nantinya. Ya alhamdulillah yang 1 udah menikah ya, berarti tinggal yang 1 lagi seperti ini. Ya walaupun tugas orang tua nggak akan ada habisnya, tapi ya tinggal 1 lagi nih yang belum nikah. Yang 1 kita udah ya alhamdulillah nganterin dari mulai sekolah, kuliah sampai menikah. Tinggal yang 1 lagi nih. Doa mama untuk kalian bertiga adalah tentunya yang terbaik ya. Semoga kalian menjadi generasi yang kuat imannya, yang luas rezekinya, bermanfaat bagi orang banyak, dan tentunya Allah karuniakan keberkahan juga seperti Allah memberkahi Nabi Yusuf dan memberikan kekayaan kepada sahabat-sahabat Rasul.
Tetapi kalian tetap tawadu dan lembut hatinya. Nggak boleh sombong, tetap menjadi orang-orang, anak-anak yang mencintai Rasul dan sahabat-sahabatnya. Buat anak-anakku, ibu pesan tetap ingat sama ibu, walaupun kita udah jarang ketemu karena kalian semua punya kesibukan. Bagaimanapun ibu tetap sayang sama kalian. Kita tetap akrab seperti dulu lagi, walaupun kalian sudah pada sibuk ya. Jadi tetap kita kompak selalu, sering curhat-curhatan juga seperti dulu lagi. Tetap saling menyayangi kita sama bareng-bareng ya. Itu aja pesan mama. Iya, buat kakak sama adik bawa. Ya, mama sampai kapanpun mama akan tetap, mama sayang dan mama berharap kalian akan baik-baik saja nanti menghadapi kehidupan ke depan kalian itu sih. Terima kasih juga udah jadi anak-anak yang baik buat keluarga kita. Udah mau sama-sama kita berjuang sampai sejauh ini, itu sih. Dengan perkembangan yang terjadi di dunia sekarang ini, peluang anak-anak generasi muda sangat terbuka lebar. Variasi profesi pun lebih banyak saat ini. Jadi, generasi muda perlu untuk terus-menerus belajar, mengejar cita-cita sesuai dengan passion, dan mampu mengelola waktu dan diri sendiri dengan benar. Menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter baik, ini sudah menjadi hal yang membanggakan untuk orang tua, terutama ibu. Generasi muda sekarang sangat cerdas, berani, dan juga cepat beradaptasi. Dunia mereka lebih cepat, lebih ramai, dan juga tuntutannya jauh lebih tinggi. Sebagai ibu, kami berharap agar mereka tetap ingat akan nilai-nilai ini, menghargai proses, menghormati orang tua, dan juga tidak lupa untuk istirahat dan menjaga hati diri sendiri. Hal-hal dari kami para ibu yang sudah dipersiapkan tentu untuk masa depan anak-anak tak lain dan tak bukan pastinya investasi. Bagi ibu, investasi bukan cuma soal uang, tapi juga soal rasa aman untuk masa depan anak. Setiap langkah kecil yang disiapkan hari ini adalah doa agar anak bisa tumbuh, tenang, berani bermimpi, dan juga punya pilihan hidup yang lebih baik ke depannya.